Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan bab akidah di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahha karangan Al-Imam As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan, di mana lanjutannya adalah mauqifu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Jadi posisi atau sikap Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mauqifu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, posisi ataupun sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kita sekarang berbicara tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berbicara tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini berbicara tentang ulama besar. Oleh karenanya kita sebagai umat wajib hati-hati tatkala kita membicarakan seorang ulama, dan harus mengedepankan yang namanya husnuzon, prasangka baik terlebih dahulu kepada mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang pesan bahwasannya al ulama waratsatul anbiya, ulama itu adalah warisan para nabi. Nah, oleh karenanya nabi dan para rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan uang ataupun dirham katanya, tapi yang diwariskan oleh para nabi dan rasulnya itu ilmu. Ilmu melalui siapa? Yaitu melalui para ulama. Sehingga oleh karenanya sangatlah lazim ketika ulama itu harus memiliki sifat-sifat para nabi dan rasul. Contoh, para ulama wajib cerdas, nabi dan rasul pun juga cerdas. Para ulama amanah, ya, jujur, terpercaya, ya, tabligh, transparan. Nah, itu semuanya harus dimiliki oleh ulama sebagaimana para nabi dan rasul telah mencontohkan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan ulama itu atas orang-orang awam, atau dalam konteksnya adalah abid, itu maksudnya adalah seorang hamba, yang dimaksud adalah orang awam, itu laksana bulan, ya, di malam rembulan atau malam purnama atas sairil kawakib, atas bintang-bintang. Jadi kalau ulama itu bulan, maka orang-orang awam ini adalah bintang-bintang. Nah, bintang ini bisa terang dari mana? Terangnya itu dari bulan. Nah, sehingga apa? Ulama sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam, dan ulama merupakan warisannya para nabi dan rasul. Tapi ingat, ada dua ulama di mana dikatakan oleh Rasulullah ada ulama baik, ada ulama nggak baik. Wailul li ummati min ulama'is su'. Celakalah dari golongan umatku, yaitu ulama su', ulama yang nggak baik, ulama yang punya kepentingan tersendiri dalam artian di luar konteks agama. Ya, ulama yang punya tujuan dalam artian menjual daripada agamanya dan lain sebagainya. Ulama-ulama jelek yang tidak mewarisi sifat para nabi dan rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada background daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasannya banyak orang-orang di sini menyikapinya itu pro kontra dengan beliau. Ada masyhur berita yang sangat populer di mana orang-orang meyakini gerakan Wahabiyah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Najd. Nah, Najd ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apa kata Rasulullah? Hunaka zalazilu wal fitan wa biha yadlu'u qarbu syaitan. Kata Rasulullah, di sana tuh di Najd akan terjadi yang namanya gempa bumi, ya, dan fitnah-fitnah, wabiha yatlaqu qarnu syaitan, dan di dalam kota Najd nanti ada tanduk syaitan. Nah, apa yang dimaksud dengan tanduk syaitan? Di sini Rasulullah memberikan simbol di mana tanduk syaitan ini penuh dengan perpecahan, hasud, dengki, iri dan lain sebagainya, karena sifat syaitan semuanya jelek di situ. Ya, di mana di wilayah Najd ini ada yang namanya tanduk syaitan, fitnah yang amat besar. Kenapa dikatakan fitnah besar? Karena terjadi di dalam internal konflik interest di dalam agama Islam sendiri. Ya, jadi fitnah terhadap masyarakat Muslim, terhadap orang-orang Islam, yang mana di situ ada ajaran sesat sehingga pecah, dan itu terjadi, ya,
dan itu terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana tuh Najd? Nah, orang-orang sering nanya nih, di mana sebetulnya Najd? Najd ada di Arab Saudi yang pastinya. Nah, wilayahnya di mana aja? Salah satunya Riyadh. Riyadh itu adalah ibu kota Arab Saudi, itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Dulu namanya Najd tuh wilayahnya. Sekarang ada yang namanya Riyadh, salah satunya itu. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan. Wa qad waqafa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki. Sungguh telah berdiri, ya, berdiri bersikap daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah berikan rahmat, fi hadzal midani mawfiqan azima, di dalam medan dengan posisi yang agung. Qad yastankiruhu kathiru mimman yadda'i, yang mana sesungguhnya mungkin ditolak oleh orang banyak, ya, yang mengklaim, ya, yang mengklaim annahu mansubu ilaihi wa mahsubun alaihi, yang mengklaim apa? Bahwa mereka terkait dengannya dan terhitung di antara pengikutnya. Ini terkait dengan penilaian orang terhadap siapa? Terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kemudian apa dikatakan? Tsumma yuqilul hukma bitakfiri jazafan, kemudian dengan sembarangan memberikan vonis hukum takfir likulli man khalafa tariqatahu wa nabaza fikratahu, kepada siapa orang man khalafa tariqatahu, yang menyalahi daripada jalannya dan meninggalkan pikirannya. Jadi ini masih ketersambungan dengan dengan pembahasan resiko ataupun konsekuensi ketika seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain. Jadi ini dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang tahu ini pelopornya beliau, begitu. Wahah wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dan inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa posisi beliau, klarifikasi beliau nih? Kalau bahasa kita apa sekarang? Klarifikasi. Yunkiru kullama yunsabu ilaih. Nah, jadi menolak semua yang dikaitkan kepadanya. Jadi kalau dibilang bahwasanya menghukumi kafir, dikatakan ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu ditolak, ya, sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Min hadhihi dufahati wal safahati wal iftiraati, ya, dari hal-hal yang sepele yang biasa, kebodohan dan dalam hal fitnah ini. Fayaqulu dimna aqidatihi fi risalati, maka dia berkata, ya, di dalam keyakinannya, di dalam suratnya, di dalam risalah, al-muwajjahati li ahli al-Qasim, yang ditunjukkan kepada penduduk Qasim. Nah, wilayah Qasim ini itu salah satu wilayah Najd, ya, salah satu wilayah Najd. Jadi kalau wilayah Qasim ada wilayah namanya Qasim. Nah, ini kalau kata kita kabupatennya, kotanya Buraidah, ya, kabupaten istilah kata. Kenapa dikatakan kabupaten? Karena ini di sini, di mana di wilayah Qasim ini penuh dengan pertanian, gitu. Pertanian apa yang ditanam, ya, seperti halnya korma, ya, gandum dan lain sebagainya yang numbuh memang di sana, tumbuh di Arab. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lagi klarifikasi tuh kepada siapa? Kepada penduduk Qasim. Tentang apa? Tentang sikap dia selama ini. Tsumma la yakhfa 'alaikum, kemudian tidak tersembunyi bagi kalian, ya, annahu balagani anna risalata Sulaiman bin Suhaim qad wasalat ilaikum, bahwa telah sampai kepadaku suratnya Sulaiman bin Suhaim terhadap yang mana telah sampai kepada kalian. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tahu ada orang yang namanya Sulaiman bin Suhaim yang dia punya risalah. Nih risalah diketahui sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan diketahui oleh penduduk Qasim. Nah, salah satunya apa? Salah satu daripada risalahnya
adalah yang menentang ataupun yang mengkoreksi daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu risalah yang dibuat oleh Sulaiman bin Suhail, yang mana ini risalah namanya Risalatu fi Raddi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi kritikan Sulaiman bin Suhail tentang gerakan Wahabi yang dipelopori oleh apa? Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Sulaiman bin Suhail ini seorang ulama juga, yang asalnya juga sama di Najd juga. Tapi menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semua fitnah yang ditujukan kepada siapa? Kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atas risalahnya Sulaiman bin Suhail adalah fitnah. Ya, sebagaimana yang ditukil oleh Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki di dalam kitab ini. Wa annahu qabilaha wa sadaqaha ba'dul muttamin lil ilmi fi jihadikum. Dan bahwa beberapa orang yang mengklaim ilmu di daerah kalian telah menerimanya dan membenarkannya. Bahkan orang alim ya, yang ada di penduduk Qasim itu menerima risalahnya siapa? Sulaiman bin Suhail, bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ini orangnya begini kan begitu. Wallahu ya'lamu anna rajul aftara alayya umuran lam aqulha. Apa kata Muhammad bin Abdul Wahab? Dan Allah mengetahui bahwa orang itu telah memfitnahku dengan hal-hal yang tidak pernah aku katakan terhadap hal tersebut. Kalau kata kita berita hoak ya sekarang. Jadi kalau ada berita hoak kudu kita tabayun dah, ya enggak? Kita tabayun, kita tanya betul nggak sebetulnya nih dari dia, gitu. Jadi itu yang namanya kabar, qaul itu bisa benar bisa enggak. Begitu pula juga hadis ada yang benar ada yang palsu, ya enggak? Nah ini juga seperti itu qaul ulama, ini betul atau enggak nih dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah mengetahui ini orang telah memfitnah saya dan tidak pernah saya mengatakan hal demikian, dan kebanyakan dari hal itu tidak pernah terlintas di dalam benakku, walam ya'ti aktsaruha ala bali. Jadi nggak pernah terlintas sedikit juga ya ajaran-ajaran daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang katanya menyesatkan umat ini. Apa salah satunya? Famin hal gauluhu, di antara ucapannya apa? Ini mubtilun kutubal madzahibil arba'ah. Ya enggak? Katanya di dalam risalah Sulaiman bin Suhail, aku ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, telah membatalkan kitab-kitab dari 4 madhab. Tuh kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bohong, itu fitnah. Saya nggak ngebatalin daripada kitab-kitab 4 madhab. Wa inni aqulu, dan bahwa aku mengatakan, innan nasa min sitti mi'ati sanatin laisu ala syai'in, bahwa orang-orang selama 600 tahun tidak berada di atas kebenaran. Ini juga hal yang bohong. Wa inni adda'il ijtihad, dan bahwa aku mengklaim ijtihad. Wa inni kharijun 'anit taqlid, dan bahwa aku keluar dari taklid. Ya, dikatakan bahwasannya aku keluar dari taklid. Bohong, fitnah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa inni aqulu, dan bahwa aku mengatakan inna ikhtilafal ulama'in niqamatun. Nah, niqamatun bukan ni'mah ya, niqamatun pakai qaf. Apa katanya? Inna ikhtilafal ulama niqmatun. Jadi perbedaan ulama itu bencana, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ditujukan kepada dia nih. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngomong begitu, padahal itu adalah fitnah. Terlebih lagi ada wa inni, ya, wa inni ukaffiru man tawassala bis salihin, bahwa katanya aku mengkafirkan siapa aja yang bertawasul dengan orang-orang soleh. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang-orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh. Kalau dengan orang soleh aja tidak dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka hukumnya boleh kita bertawasul kepada para nabi dan rasul. Wa inni ugaffir al-Busiri li qawlihi ya akramal khalqi, dan bahwa aku mengkafirkan Imam Busiri karena ucapannya ya akramal khalqi. Ini ada nih dalam salah satu qasidah ya akramal khalqi, ciptaan al-Busiri, yang mana artinya adalah wahai semulia-mulianya makhluk.
ya, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikritisi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, katanya dikafirkan itu, padahal tidak, dan fitnah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apalagi selanjutnya, wa inni aqulu law aqdiru ala hadmi gubbatir Rasulillah la hadamtuha, bahwa aku mengatakan seandainya aku bisa meruntuhkan kubahnya Rasulullah, maka aku akan meruntuhkannya. Nah, ini berita hoax, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walau aqdiru ala al-ka'bati la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashab. Seandainya aku ini bisa, aku akan ambil mizab. Nah, mizab itu talang Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu ada talang, gitu, dekat Hijr Ismail itu di atas. Nah, itu ada talang, dan itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, aku akan ganti dengan dari kayu. Kita tahu bahwasanya talang itu dari emas, gitu, talang Ka'bah. Wa inni uharrimu ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku mengharamkan ziarah kubur, padahal itu bohong. Wa inni unkiru ziyarata qabril walidain wa ghairihima, dan bahwa aku menolak ziarah kubur orang tua dan selainnya, padahal dianjurkan ziarah kubur. Untuk apa? Melunakkan hati kita. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah, dahulu nih aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha fa innahu yurikul qalba, kata Rasulullah. Sekarang ziarah kalian untuk apa? Lunak hati kalian dengan ziarah kubur. Dengan ziarah kubur kita ingat mati. Dengan ziarah kubur kita tahu bahwasannya ada saatnya di mana kita yang sekarang ada di atas tanah, nanti kita ada di bawah tanah kayak orang-orang yang kita ziarahin. Nah, itu hikmahnya. Supaya apa? Supaya hati kita ini bersih, hati kita ini tenang. Bukan berarti apa? Bukan berarti kita nyembah kuburan, bukan berarti kita mengkultuskan kuburan. Haram kalau kita nyembah kuburan. Tapi untuk ziarah ke kubur, mendoakan orang yang ada di kubur, dan juga menjadikan hikmah pelajaran yang penting, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ughziru man khalafa bighairillah, dan bahwa aku sering bersumpah dengan selain Allah. Wa inni ughaffiru binal Faridi wa Ibn Arabi, dan bahwa aku mengkafirkan Ibnu Farid dan Ibnu Arabi. Bohong katanya. Wa inni uharriku dalailal khairat wa rawdar riyahin wa usammihi rawdus syayatin. Nah, ini katanya bahwa aku difitnah, aku membakar dalailul khairat dan rawdar riyahin. Ini kitab dalailul khairat ini adalah kitab Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Itu kitabnya isinya doa-doa, wirid-wirid, zikir-zikir, di dalamnya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngebakar ini kitab. Padahal kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah bohong. Bahkan dikatakan aku menamakannya taman syaitan. Nah, itu adalah bohong. Sehingga apa? Diklarifikasi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini nih yang pentingnya, poinnya di sini. Hadirin rahimakumullah, jawabku kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab an hadhil masail, dari ini masalah, ya, dari masalah-masalah ini jawabannya. Jawabi an hadhil masail, jawabanku tentang ini masalah. An aqula, bahwa aku berkata, subhanaka hadza buhtanun azimun, ya, maha suci engkau, ini fitnah yang besar. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngakunya ini adalah fitnah. Makanya jangan sekali-kali kita memfitnah ulama kalau memang belum ada rujukannya, belum ada datanya, belum ada buktinya. Ini klarifikasi, ya, ditukil, ditulis, dicatat sama Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya. Kita yakin Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki ini orang saleh, minal salihin, minal auliya, ya enggak? Yang mana enggak sembarangan beliau menukil daripada sebuah riwayat. Wa qablahu, dan sebelumnya, man, siapa orang, bahata yang memfitnah Muhammadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yasubbu Isa ibn Maryam, ya, bahwasanya ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dahulu di zaman Rasulullah juga ada yang fitnah Nabi Muhammad, ya,
Rasulullah difitnah, dibilang bahwa Muhammad itu mencaci maki Isa putra Maryam, padahal enggak. Nah, ini terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa yasubbu, dan mencaci as-salihin, orang-orang soleh, fatashabbahat, maka mirip qulubuhum, hati mereka. Bibtirai, dengan mengada-ngada al-kadhiba, kebohongan, wa qawli, dan ucapan az-zur, itu ucapan yang dusta. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya mengada-ngada kebohongan orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah aja pun masih banyak orang yang mengada-ngada, ya enggak? Ba'duhu, mereka memfitnahnya bi annahu, bahwa dia yaqulu, berkata, inna, sesungguhnya al malaikata, malaikat, wa Isa, dan Isa, wa Uzairan, dan Uzair, finnar, di dalam neraka. Fa anzalallah, maka Allah Ta'ala menurunkan fi dzalik, dalam hal itu, maksudnya langsung tuh ditegur sama Allah Ta'ala dalam ayatnya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, ya, bagi mereka dari kami kebaikan mereka itu dari itu dijauhkan. Jadi jelas bahwasannya di sini adalah klarifikasi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga apa yang telah dicatat ini betul, dan mudah-mudahan kita semua terhindar daripada fitnah itu semua. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita yang betul-betul istiqomah senantiasa, yang telah mendahului kita, para salaf kita itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang masih ada mudah-mudahan Allah jaga. Itu saja dari saya, wallahu a'lam bishawab.